Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in alladzi qala fi kitabihil mubin innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wala haula wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kata-kata hikmah beliau atau mau'izah Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, idza qulta la ilaha illallah, apabila engkau mengatakan la ilaha illallah, faqad idda'aita, sungguh engkau telah mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih engkau agungkan selain Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih mulia selain Allah. Namun kata beliau, yuqalu ayyuhal qail, dikatakan orang, wahai orang yang mengata demikian, alaka bayyinah, apakah engkau punya bukti dari pengakuan engkau? Alaka bayyinah, faqad idda'aita, engkau mengaku, tapi ditanya orang, alaka bayyinatun, apakah engkau punya bukti? Mal bayyinatu, apa bukti orang yang mengatakan la ilaha illallah itu? Jadi ada 4 buktinya. Alhamdulillah di minggu kemarin telah kita kupas yang pertama, imtisalul amri, menjunjung perintah. Ketika orang mengaku la ilaha illallah, pasti imtisalul amr, dia itu selalu menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang kedua, bayyinah yang kedua setelah imtisalul amri, dan insyaallah akan kita kupas di hari ini, wal intihau anin nahyi. Wal intihau anin nahyi, menjauhi dari segala yang dilarang. Pertama, menjunjung perintah, bukti yang pertama. Bukti yang kedua, menjauhi segala yang dilarang. Jadi 2. Jadi ada 4 bukti ketika orang mengatakan la ilaha illallah, benar pengakuannya. Kalau 4 ini tidak ada, pengakuannya adalah dusta. Jadi kalimat la ilaha illallahnya mau 1.000.000 kali dikatakannya, tetap tidak ada taksir bagi rohaninya. Kenapa? Pengakuannya tidak diterima. Faqad idda'aita. Jadi harus ada 4 bukti baru la ilaha illallah ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terlalu banyak-banyak, asalkan memenuhi syarat, kalimat tersebut memenuhi timbangan amal ibadah. Jadi ala kabayina, harus memiliki 4 syarat baru diakui, mengakui la ilaha illallah. Pertama, imtisalul amr, menjunjung segala perintah Allah. Yang kedua, menjauhi segala larangannya. Kalau kedua ini disatukan, itu maknanya sifat takwa. Jadi ketika imtisalul amr wal intiha digabungkan, baru sempurna makna sifat takwa ini. Kalau salah satunya saja, itu belum sempurna makna takwa. Takwa ini harus terkumpul antara imtisalul amr dan wal intiha anin nahyi, baru dikatakan takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa inilah yang membuat seseorang itu mulia atau tidaknya di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam surah Al-Hujurat di ayat 13, apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling takwa. Jadi Allah meletakkan kemuliaannya kepada seorang hamba seberapa takwanya dia. Atqakum.
Semakin takwa seseorang, semakin mulia derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Al-Hujurat ayat 13 ini sebenarnya merupakan bantahan telak atau tamparan pedas kepada orang-orang yang menganggap kemuliaan itu dari hartanya. Terkadang ada sebagian manusia yang beropini, berpendapat bahwa yang paling mulia ialah yang paling kaya. Kalau toh kemuliaan diletaknya pada kekayaan, niscaya Fir'aun lawan Qarun lah orang yang paling mulia. Kalau letak kemuliaan adanya di harta. Ayat ini juga surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan bantahan telak atau tamparan pedas pula kepada orang yang menganggap kemuliaan itu ada dari keturunan atau dari nasab. Terkadang ada orang itu membangga-banggakan nasabnya, keturunannya. Padahal itu bukanlah patokan mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan orang salah memahami, merasa berbangga dengan nasabnya. Merasa mulia dengan punya keturunan dari orang-orang mulia. Merasa mulia, bangga keturunan para aulia. Merasa mulia, bangga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Kemuliaan tersebut bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya. Allah tidak memandang nasabnya, Allah tidak memandang kehartanya. Yang Allah pandang adalah atqakum. Buktinya apa? Di surah Hud ayat 46. Bisa kita lihat surah Hud di ayat 46. Ini paling tegas mengatakan apa? Bahwa zuriyat itu atau silsilah itu atau nasab itu tidak bermanfaat di akhirat nantinya. Di surah Hud ayat 46 apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu shalih. Apa kata Allah? Nabi Nuh ini melihat putranya yang bernama Kan'an. Ada putra Nabi Nuh namanya Kan'an. Bayangkan anak langsung Nabi Nuh, anak Nabi dan Rasul, anaknya ulul azmi, Nabi yang bertetal ulul azmi. Kan Nabi itu ada jumlahnya 24.000. Nabi dan Rasul ada 313. Kalau Nabi totalnya 24.000. Kalau Nabi dan Rasul ada 313. Yang kita disuruh menghafal 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 ini ada 5 ulul azmi. Nabi Nuh ini termasuk ulul azmi. Bayangkan Nabi dan Rasul pilihan dari yang terpilih. 5 yang terpilih. Termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh ini punya putra yang bernama Kan'an. Putranya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh ketika melihat putranya ingin tenggelam. Kan putranya itu tidak mau memasuki kapal Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah ingin menyelamatkan anaknya. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Apa kata Allah? Wahai Nabi Nuh, putramu Kan'an itu bukanlah ahli bait engkau. Innahu amalun ghairu shalih. Karena Kan'an putramu itu punya amal yang tidak baik. Bayangkan anak langsung dari Nabi dan Rasul. Innahu amalun ghairu shalih. Karena tidak beramal saleh, innahu laisa min ahli kata Tuhan. Bukanlah dari ahli bait engkau. Bukanlah dari zuriat engkau, silsilah engkau. Patokannya apa? Amalun ghairu shalih. Wala tas'alni bima laisa bi ilmun kata Allah, jangan meminta sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nabi Nuh minta selamatkan putranya, ditegah Allah, jangan wahai Nabi Nuh, dia bukan ahli bait engkau. Padahal putra langsung. Apa kata Allah? Allah melarang Nabi Nuh, wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau wahai Nabi Nuh kata Tuhan agar engkau tidak menjadi orang-orang bodoh. Jadi orang yang mengagungkan nasabnya itu orang-orang yang bodoh. Kenapa Allah katakan an akuna minal jahilin? Aku menasihati engkau wahai Nabi Nuh bahwa engkau termasuk orang jahil. Kenapa? Mengagung-agungkan atau menganggap selamat dengan punya silsilah atau punya nasab. Ini bahayanya. Langsung di surah Hud ayat 46 tegas.
Allah mengatakan kalau tidak mengamal soleh, meskipun anak langsung daripada Nabi dan Rasul ulul azmi, tetap masuk neraka. Jadi tidak ada alasan dan Tuhan, dia juriyat Nabi tidak masuk neraka, itu mustahil. Sedangkan putra Nabi Nuh sendiri saja yang langsung, tetap Allah masukkan ke dalam neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi kalau kita lihat sejarahnya cucu daripada anak daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, yang bernama Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Bayangkan dekat banget dengan Rasulullah. Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Ali bin Fatimah kan bin Fatimah bin Rasul. Jadi ini dekat banget dengan Rasulullah. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, orang yang sering sujud. Ada jauh dengan Nabi, tidak jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Beliau ini Ali anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Fatimah Zahra, Fatimah Zahra anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat banget dengan Rasulullah. Tapi Ali Zainal Abidin ini orang yang sangat sering ibadahnya kuat luar biasa, sujudnya sangat lama, bahkan bergelar As-Sajjad, orang yang selalu sujud. Amal ibadahnya tidak terkira. Jadi di zaman beliau ada orang yang bertanya, wahai Ali Zainal Abidin, wahai Ali As-Sajjad, engkau itu sudah dijamin surga karena engkau itu dekat silsilahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau bersusah payah ibadah? Kenapa engkau bersusah payah melakukan sujud tengah malam, ibadah sangat banyak? Karena engkau itu kan dekat buyutnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ali Zainal Abidin ketika ditanya orang bahwa engkau itu selamat? Beliau langsung membaca surah Al-Mu'minun ayat 101. Al-Mu'minun ayat 101. Kata Ali Zainal Abidin, tidak ada jaminan bagiku, jadi tidak ada jaminan bagi kami, bagiku sepribadi, untuk bisa Allah masukkan ke dalam surga karena zuriatku, karena silsilahku. Kenapa? Kata Ali Zainal Abidin di surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah sangat tegas mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab-nasaban lagi di antara mereka. Tidak ada lagi silsilah di antara mereka. Wala yatasaalun, dan tidak pula saling menanyakan silsilah siapa. Nah, ini sangat tegas di surah Al-Mu'minun ayat 101 bahwa apa? Buyutnya Rasulullah sendiri pun tidak yakin masuk ke dalam surga. Kenapa? Beliau sujudnya luar biasa. Dan ketika ada orang mengatakan bahwa engkau itu dijamin surga, beliau langsung membantah. Kata beliau, tidak ada jaminan bagiku masuk ke dalam surga. Padahal buyut langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dekat dengan Nabi. Apalagi yang sudah sangat jauh dengan Rasulullah, tambah lagi tidak ada jaminan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi jangan salah paham, jangan salah opini, apalagi memahami sesuatu yang tidak ada referensinya dari Al-Quran. Al-Quran sangat jelas mengatakan demikian. Fala ansaba bainahum, tidak ada nasab-nasaban lagi di akhirat kain. Tidak ada nasab-nasab, zuriat-zuriat di akhirat nantinya. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum, tidak ada nasab lagi. Nah, ini bahayanya kalau orang itu berpegang dengan zuriat atau keturunan, tidak ada manfaat di akhirat nantinya. Ini berbahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wal intiha anin nahyi, mencegah daripada, menahan diri daripada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini ada nilai plus daripada imtisalul amr. Menjunjung perintah ini baik, tapi menjauhi larangan lebih baik lagi. Persis seperti orang yang sakit, minum obat itu baik, tapi menjaga pantangan jauh lebih baik. Sebanyak apapun obat diminum, kalau pantangan dilanggar, sia-sia. Ini kenapa Rasulullah itu ada memberikan tips. Bahkan Rasulullah itu memberikan gelar khusus bagi orang yang mampu
intiha anin nahyi tadi. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takun a'badan nas. Kata Rasulullah, takuti sesuatu yang diharamkan, jauhi yang diharamkan. Takun a'badan nas, niscaya engkau paling abid di antara manusia, paling ahli ibadah di antara manusia kalau mampu meninggalkan yang diharamkan. Jadi ada plusnya bagi orang mampu, ittaqil maharim tadi. Takun a'badan nas. Langsung Rasulullah memuji orang yang mampu meninggalkan yang Allah larangkan. Ini luar biasanya orang yang bisa meninggalkan intiha anin nahyi tadi. Al-Quran pun juga ada memberikan kelebihan bagi intiha anin nahyi tadi. Surah An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir anhum sayi'atikum wa nudkhilan karima. Apa kata Allah? Jika engkau jauhi yang diharamkan, nukaffir ankum sayi'atikum, kami tebus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum, kami masukkan kalian mudkhalan karima, tempat surga. Dua, Allah berikan keutamaan. Nukaffir ankum sayi'atikum, kami tebus dosa kalian, kata Tuhan. Bahkan wa nudkhilkum, kami masukkan kalian mudkhalan karima, ke dalam surga. Ini langsung Tuhan yang mengatakan ijtanibu kaba'ira ma tunhauna, jauhi yang kami larangkan. Allah beri dua plus. Plus diampuni dosa-dosa, plus dimasukkan dalam surga. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat 31. Ada lagi dalam hadis Imam Ahmad radhiyallahu an, ada hadis Imam Ahmad bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, kata Rasulullah, jika kalian meninggalkan sesuatu, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla, jika engkau meninggalkan sesuatu yang Allah larangkan karena Allah, apa kata Allah? Akan kami ganti. Badalakallahu, Allah niscaya Allah mengganti ma huwa khairun laka minhu, niscaya Allah Ta'ala ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau kita mampu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik dari yang kita tinggalkan tadi. Ini janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Ahmad. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddakallahu bihi ma huwa khairun minhu. Nah, ini janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.